Sebelum Ederson, Manchester City juga pernah memiliki kiper yang sangat piawai dalam melindungi gawang. Dan dia adalah Charles Joseph John Hart. Well, falls for a shot. Joe Hart with a great save. Hart got just enough on it. Etherington, what a save by Hart! Looking for Fly. Hart again. Brilliant again. Pada masa jayanya, Joe Hart kerap membuat para striker musuh menggelengkan kepala karena kehebatannya. Dan saking piawainya dalam menjaga gawang, Hart pernah mendapatkan sebuah pujian dari Messi. Joe Hart memiliki permainan yang benar-benar fantastis pada laga itu. Saya tahu dia adalah seorang kiper top dan dia adalah seorang fenomena. Dan berkat kehebatannya itu, Citizen jelas mengeluh-elukan namanya. Akan tetapi, usai memberikan segalanya, usai menghadirkan tangis sukacita, Joe Hart malah dipinggirkan, dipinjamkan, dan dibuang begitu saja, yang perlahan membuat kehebatannya lenyap. Lantas, apa yang membuat Joe Hart dibuang oleh Manchester City? Dan bagaimanakah perjalanan karir seorang Joe Hart yang dipenuhi dengan lika-liku? Dan inilah ceritanya. Joe Hart lahir di Shrewsbury pada 19 April 1987. Ia lahir dari pasangan Charles Hart dan Louise Hart. Sejak kecil, Hart sudah dekat dengan dunia olahraga. Dan hal itu tak terlepas dari sosok sang ayah yang merupakan mantan pemain rugby dan juga memiliki toko peralatan olahraga. Terlahir dari keluarga yang memiliki latar belakang olahraga, tanpa disadari membuat Hart kecil telah memiliki bakat dalam urusan tangkap-menangkap bola. Hingga akhirnya bakat Joe Hart pun tersalurkan pada tempatnya. Saat usia remaja, Hart bergabung dengan Akademi Sepak Bola Shrewsbury Town. Usai bergabung dengan tim muda Shrewsbury Town, perjalanan Joe Hart di dunia sepak bola pun dimulai. Jika kebanyakan pemain muda berhasil menembus tim senior di usia 17-20 tahun, Joe Hart tidak. Joe berhasil menembus tim senior Shrewsbury saat usianya 15 tahun. Ia dipilih menjadi penjaga gawang cadangan saat Shrewsbury Town melawan Exeter City pada 1 Februari 2003. Meski hanya duduk di bangku cadangan, akan tetapi momen itu adalah momen yang spesial untuk Joe Hart. Saat itu adalah pengalaman yang luar biasa, keren, dan membuatku tersenyum. Bahkan, saya harus mendapatkan izin khusus dari sekolah untuk melakukan perjalanan ke Exeter, ucap Joe menceritakan kisahnya. Hingga akhirnya, sebulan berlalu, Joe Hart kembali merasakan momen yang istimewa itu. Dia dipilih lagi untuk menjadi kiper cadangan saat Shrewsbury melawan Rochdale AFC pada 1 Maret 2003. Memasuki musim 2003-2004. Di Conference National League, akhirnya penantian Joe Hart untuk benar-benar tampil di tim utama terwujud. Sehari usai merayakan ulang tahun ke-17, Hart diberikan kesempatan untuk melakukan debutnya di tim utama. Pada laga debutnya itu, Hart berhasil tampil 90 menit penuh. Namun sayangnya, pada laga itu, Hart harus merasakan gawangnya dibobol. Meski gawangnya berhasil dibobol dan pertandingan berakhir imbang, tetapi 4 hari setelahnya, Joe Hart kembali dimainkan. Dan sama halnya seperti pada pertandingan pertama, di laga keduanya ini,
Pertandingan kembali berakhir imbang dan gawang yang dikawalnya harus kembali dibobol. Meski demikian, meski tidak mampu menjaga gawangnya dari kebobolan, tetapi Shrewsbury berhasil promosi ke Divisi 3 setelah menang di laga playoff. Musim 2004-2005. Di musim yang baru dan di kompetisi yang baru, jelas harapan besar dimiliki Joe Hart untuk tampil di bawah Mister Gawang. Akan tetapi, sejak pekan pertama dimulai, Joe Hart hanya menghangatkan bangku cadangan. Jimmy Quinn, manajer Shrewsbury pada saat itu, lebih memilih Scott Howe. Hingga akhirnya, usai 40 pertandingan terlewati, dan usai posisi manajer berpindah tangan dari Jimmy Quinn ke Gary Peters, akhirnya Joe Hart berhasil tampil di depan ribuan pendukung Shrewsbury Town. Hart dimainkan saat Shrewsbury melawan Oxford United pada tanggal 2 April 2005. Di laga melawan Oxford, Joe Hart berhasil membayar lunas kepercayaan yang diberikan oleh Peters. Ia berhasil melakukan clean sheet. Usai melakukan clean sheet, Peters pun makin percaya bahwa Hart adalah pilihan yang tepat untuk menjaga gawang Shrewsbury Town. Hingga akhirnya, di musim berikutnya, Hart tak lagi terlihat di bangku cadangan. Di musim 2005-2006, di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Joe Hart resmi menjadi kiper utama Shrewsbury Town. Di musim 2005-2006, Joe Hart tampil di sepanjang musim. Di Liga, ia mencatatkan 46 kali penampilan. Dan dari 46 kali penampilannya itu, ia berhasil melakukan clean sheet sebanyak 12 kali. Namun sayangnya, pada musim pertamanya diplot sebagai kiper utama, gawang yang dijaganya dibobol sebanyak 55 kali. Meski harus kebobolan 55 kali, tetapi 119 penyelamatan berhasil dilakukan Joe Hart. Dan berkat penampilannya yang impresif di sepanjang musim, ia pun dinobatkan sebagai kiper terbaik League 2 di musim 2005-2006. Selain itu, berkat penampilannya yang cemerlang, namanya pun masuk ke dalam radar tim-tim besar yang bermain di Premier League. 4 diantaranya adalah Chelsea, Arsenal, Everton, dan Manchester City. Dan pemburuan tanda tangan Joe Hart saat itu dimenangkan oleh Manchester City. Usai bergabung dengan Manchester City, Joe Hart lantas bergabung dengan tim utama. Akan tetapi, meski dirinya telah berada di tim utama, ternyata tidak serta-merta menjadikannya sebagai kiper utama. Ia hanya menjadi kiper ketiga setelah Nicky Weaver dan Andreas Isaksson. Meski belum menjadi kiper utama, meski kembali memanaskan bangku cadangan, tetapi Joe Hart tidak berkecil hati. Di usianya yang masih belia, Joe Hart menerima apapun itu keputusan terbaik untuk tim. Saya tidak membayangkan akan menjadi seperti ini, tetapi saya tidak benar-benar membayangkan apapun. Saya hanya merasa senang berada di sini, dan saya akan tumbuh di sini. Hingga akhirnya, usai 5 bulan hanya memanaskan bangku cadangan, akhirnya kesempatan Joe Hart untuk unjuk gigi tiba. Joe menjalani debutnya pada pekan ke-8 Premier League saat City menjamu Sheffield United. Di laga debutnya itu,
Joe Hart berhasil menunjukkan kualitasnya. Ia berhasil melakukan clean sheet. Namun sayangnya, meski telah berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan, Stuart Pearce, pelatih City saat itu, tidak pernah memainkannya lagi sampai paruh musim pertama berakhir. Hanya tampil sekali di separuh musim, itu bukanlah hal yang diinginkan Joe Hart. Selain itu, di satu sisi, pihak klub pun juga tak ingin bakat yang dibelinya itu hanya memanaskan bangku cadangan. Saya bukan orang yang suka duduk-duduk, saya senang bermain. Jadi saya tahu, saya harus belajar dan bermain di tempat lain. Meski harus bermain bukan di kompetisi teratas, saya tidak peduli. Yang penting, saya dapat bermain. Hingga akhirnya, apa yang diinginkan Joe Hart pun terwujud. Di bulan Januari 2007, Manchester City resmi meminjamkan Joe Hart ke Tranmere Rovers. Selain dipinjamkan ke Tranmere Rovers, Joe Hart juga dipinjamkan ke Blackpool pada bulan April 2007. Dalam masa pinjamannya di dua tim itu, Hart mendapatkan menit bermain yang cukup. Selain itu, dalam masa pinjamannya, Hart benar-benar tampil cukup baik. Sepulang dari masa pinjamannya yang cukup cemerlang, Joe Hart pun menatap musim 2007-2008 dengan sebuah harapan besar. Dan harapan itu terwujud di tangan Sven-Göran Eriksson. Di tangan Eriksson, roda kehidupan Joe Hart di City mulai berputar. Dia dipilih untuk menjadi kiper utama Manchester City. Hingga akhirnya, pertandingan demi pertandingan pun ia mainkan. Di musim pertamanya sebagai kiper utama, penampilannya cukup memukau. Nilai persentase penyelamatan Joe Hart selama semusim cukup tinggi, yakni 78,6%. Memasuki musim 2008-2009, kursi kepelatihan City kembali berpindah tangan dari Eriksson ke Mark Hughes. Di bawah asuhan Mark Hughes, Hart masih menjadi yang utama. Tapi sayangnya, itu hanya bertahan setengah musim saja. Sebab Shay Given yang didatangkan pada Januari 2009 dengan cepat mengambil alih posisi Joe Hart. Saya banyak menerima masukan dan saya tahu saya masih muda. Tapi saya pikir waktu saya bersama City akan segera berakhir. Shay ada di sini. Dia penjaga gawang yang brilian dan klub telah menggelontorkan banyak uang untuk membelinya. Jadi saya harus mencari tempat lain untuk bermain. Dan Birmingham menawari kesempatan itu. Dan saya pun mengambilnya. Di Birmingham, Hart benar-benar diberikan kesempatan. Ia diberikan apa yang ia mau, yaitu menjadi kiper utama. Di laga pembuka Premier League melawan Manchester United, Hart sudah menempati posisinya. Dia berdiri dengan gagah di bawah Mister Gawang Birmingham. Meski harus merasakan kekalahan, tetapi 10 penyelamatan berhasil dilakukan Joe Hart pada laga debutnya itu. Selepas melakoni debutnya, pertandingan demi pertandingan pun dimainkan Joe Hart dan ia benar-benar menunjukkan kualitasnya. Jika melihat statistik, dari 36 kali penampilannya di Premier League, 125 kali penyelamatan berhasil dibuat Joe Hart. Dan dari 36 penampilannya itu, Hart berhasil melakukan clean sheet 10 kali. Meski hanya mampu membawa Birmingham City finish di urutan ke-9 di akhir musim, tetapi berkat penampilannya yang apik, Joe masuk ke dalam PFA Team of the Year. Usai semusim menjalani masa pinjaman, Hart pun kembali ke Manchester City. Dan kepulangannya kali ini membuat Roberto Mancini cukup dilema untuk menentukan
siapakah yang pantas menjadi kiper utama Manchester City. Akan tetapi, masukan dari pelatih kiper Manchester City, yaitu Massimo Bottarà, membuat Mancini menjatuhkan sebuah pilihan yang membuat roda kehidupan Joe Hart di City kembali berputar. Di musim 2010-2011, Joe Hart kembali merebut status kiper utama Manchester City dari tangan Given. Usai ditunjuk sebagai kiper utama, Joe Hart pun langsung membuktikan ia memang layak menjadi yang utama. Di 2 pekan awal Premier League dan 2 babak kualifikasi Europa League, Joe Hart tampil apik. Di 4 laga itu, Joe Hart berhasil clean sheet. Selepas 4 laga itu, kembali lagi pertandingan demi pertandingan pun dilalui Joe Hart dengan sama baiknya. Selain itu, keperkasaan Joe Hart begitu terasa di FA Cup. Usai 5 kali kebobolan di 2 putaran awal, Hart langsung kembali ke jalurnya. Dari ronde keempat sampai semifinal, Joe Hart mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Hingga akhirnya, di partai final, di tempat yang bersejarah, Joe Hart berhasil membuat sejarah baru bersama Manchester City. Di partai final itu, Joe untuk sekali lagi berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan, dan penampilannya pun dibayar lunas oleh tembakan roket Yaya Toure. Usai menanti 35 tahun, akhirnya Manchester City berhasil mengakhiri puasa gelar. City memenangkan FA Cup musim 2010-2011. Selain meraih trofi pertamanya dalam karir profesionalnya, di musim 2010-2011, Joe Hart juga meraih penghargaan individu. Dia memenangkan Premier League Golden Glove. Musim 2010-2011, bersama City, Joe Hart merasakan apa itu kejayaan. Dan di musim berikutnya, kejayaan Hart bersama City masih berlanjut. Di musim 2011-2012, Joe Hart kembali tampil perkasa dalam menjaga gawang Manchester City. Dan dengan penampilannya yang menakjubkan itu, Joe Hart lagi dan lagi kembali menjadi bagian sejarah Manchester City. Jika musim sebelumnya ia berhasil membantu City menjuarai FA Cup, di musim 2011-2012, Joe Hart berhasil membantu City untuk mengakhiri penantian selama 44 tahun lamanya, yaitu untuk juara Liga Inggris. Selain berhasil membantu City menjuarai Liga Inggris, di musim 2011-2012, atas jasanya, Joe Hart untuk sekali lagi meraih penghargaan Premier League Golden Glove. Dengan kehebatan dan prestasi yang diraih Hart bersama City, penyesalan pun dirasakan oleh Sir Alex Ferguson. Saya sebenarnya bisa membawa Joe Hart dengan nilai 100.000 pounds, tapi itu tidak terjadi dan saya menyesal. Jika Anda melihat situasi penjaga gawang Inggris selama 20 tahun terakhir, saya berpikir dia adalah yang terbaik. Apa yang diucapkan Fergie rasanya benar dan tak berlebihan, sebab kehebatan dan kejayaan Joe Hart terus berlanjut. Piala silih berganti datang mengisi lemarinya. Di tangan Mancini dan Pellegrini, Joe Hart benar-benar merasakan era kejayaan. Sejak 2011, sejak usianya 24 tahun, Hart merasakan apa itu kejayaan. 2 piala Premier League, 2 piala Carabao Cup, 1 piala FA Cup, dan 4 penghargaan kiper terbaik Premier League. Semua telah diraih Joe Hart ketika Manchester City ditangani Roberto Mancini
dan Manuel Pellegrini. Selain itu, yang paling penting adalah posisi kiper utama berada di tangannya. Namun sayangnya, sejak Pep Guardiola datang dan mengisi posisi pelatih, semua berubah. Roda kehidupan Joe Hart di City kembali berputar. Dia tidak lagi menjadi yang utama. Guardiola meminggirkannya, tidak memilihnya, dan ia tidak membutuhkan kehebatan Joe Hart. Semua itu dikarenakan taktik yang digunakan Pep Guardiola tidak selaras dengan gaya permainan Joe Hart. Pep lebih senang jika seorang kiper bisa bermain layaknya libero yang dapat memulai serangan dari bawah, dan Joe Hart dianggap tidak mumpuni untuk melakukan peran itu. Dan ketika Manchester City mendatangkan Claudio Bravo, karir Hart di City benar-benar habis. Hingga akhirnya, sebuah keputusan pun diambil. Keputusan yang seharusnya tidak terjadi untuknya yang akan memasuki usia emas sebagai seorang kiper. Di usia 29 tahun, Joe Hart harus kembali melalang buana. Joe berlabuh dari satu klub ke klub lainnya dengan status pemain pinjaman. Mulai dari Torino, lalu West Ham, hingga akhirnya pada bulan Agustus 2018, Burnley resmi membelinya dengan harga yang sangat jomplang dengan segala pengalaman dan prestasi yang dimilikinya. Joe Hart dibeli Burnley dengan harga 3,5 juta pounds. Namun di satu sisi, harga 3,5 juta pounds rasanya layak untuk penampilannya yang telah berubah. Jika dulu di Manchester City ia tampil begitu perkasa, tetapi selepas dirinya terbuang dan meninggalkan City, bola terlihat begitu mudah menembus penjagaannya. Di Torino, Joe Hart kebobolan 62 gol dari 36 pertandingan. Sedangkan di West Ham, gawang yang dijaganya kemasukan 39 gol dari 19 pertandingan yang dimainkannya. Sampai akhirnya, ketika telah berseragam Burnley, ternyata performanya masih anjlok. Di musim pertamanya berseragam Burnley, Joe Hart harus kebobolan 41 kali dari 21 pertandingan. Di usia yang seharusnya berada di puncak karir sebagai seorang kiper, Joe Hart kehilangan kehebatannya. Joe benar-benar hancur hingga masuk ke titik terendah dalam karirnya. Dia tidak dimainkan selama 18 bulan lamanya di Burnley. Dalam wawancaranya dengan BBC, Hart pun menjelaskan kondisinya saat itu. Ini memang titik terendah dalam karir sepak bola saya. Tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Saya sedih, kecewa, tapi saya nyaman dengan apa yang terjadi. Saya tahu di mana saya seharusnya berada, tapi saat ini saya tidak dipilih. Saya merasa saat ini bisa menjadi waktu yang kelam bagi saya. Namun saya melihat semuanya itu sebagai tantangan. Setelah dilepas Burnley, lalu bergabung ke Tottenham dan kemudian dibuang lagi. Akhirnya, Joe Hart kembali. Dia kembali ke top performanya usai Celtic mendatangkannya. Bersama Celtic, Joe Hart terlahir kembali. Awan gelap yang menyelimutinya dalam beberapa musim belakang telah sirna, dan pada akhirnya kehebatannya telah kembali. Di musim perdananya bersama Celtic, Joe Hart hanya kebobolan 19 kali dari 30 pertandingan yang dimainkannya di Liga. Dan berkat kehebatannya itu, akhirnya Joe Hart kembali meraih trofi. Di musim 2020-2021, Joe Hart berhasil membawa Celtic keluar sebagai jawara di Scottish Premiership. Dan tak sampai di situ, dia juga berhasil membantu Celtic menjuarai Scottish League Cup. Di Celtic, kehebatan Joe Hart telah kembali. Di Celtic, ia adalah bagian dari tim. Di Celtic, ia dihargai. Dan bersama Celtic, Joe Hart kembali merasakan
kejayaan. Dan kejayaannya itu terus berlanjut meski usianya telah memasuki masa senja dalam karir profesionalnya. Saya tidak pernah menjadi pria yang mengaku memiliki talenta kelas dunia. Namun, saya beruntung memiliki karir yang saya miliki. Saya menyukainya, dan saya senang berada di suatu tempat di mana saya bisa menikmati permainan. Bersinar, berjaya, terbuang, hingga akhirnya mampu kembali bangkit usai terjerembab di titik terendah. Itulah sepenggal perjalanan karir Joe Hart yang penuh dengan lika-liku. Jika kalian suka dengan kisah kali ini, jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe channel nomor 21. Dan kalau kalian ingin mengetahui kisah dari pesepak bola lainnya, silakan tulis saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.